ya. Jadi kita untuk mengetahui kondisi fisiologis paru. Apa yang kita ukur? Ya kita ukur adalah udara maksimal yang dapat dihirup dan dikeluarkan atau ekspirasi secara maksimal. Ya. Dan ini bisa untuk mengukur volume volume paru statis dan dinamis. Jadi nanti kita akan mengetahui tiga hal. Empat deh. Satu, apakah kondisinya normal, apakah restriksi, apakah obstruksi, ataukah campuran. Terkadang beberapa kali kita menemukan pasien-pasien yang eh, tipe campuran ya. Jadi obstruksinya ada, restriksinya juga ada. Oke. Ini volume paru yang udah sering baca ya. Secara umum ada dua volume paru. Satu ada volume dinamis, yang kedua adalah volume statis ya. Volume dinamis kan biasanya dipengaruhi oleh waktu ya. Ini grafiknya. Ini grafiknya harus diapalin karena biasanya itu di ujian kan keluar nih, di ujian OSCE keluar. Nanti itu ujian OSCE keluar, ini di sebentar. Ya, jadi ntar kalau di ujian OSCE ditanya nih, apakah yang dimaksud dengan nomor 3, apakah yang dimaksud dengan nomor 7 gitu ya. Nanti ini hilang, narasinya hilang, cuman ada angka-angka doang. Itu nanti akan tanyakan. Biasanya pada OSCE akan keluar ini. Oke. Ini indikasi untuk spirometri. Jadi spirometri itu tidak hanya untuk diagnosis. Jadi juga bisa kita 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 lakukan untuk evaluasi, untuk pemantauan respons terapi ya. Contohnya pada pasien-pasien asma PPOK, biasanya kalau tidak ada hambatan dari segi pembiayaan, kita akan lakukan spirometri itu bisa setiap 6 bulan atau setiap 12 bulan. Gitu ya. Dan spirometri juga bisa kita lakukan untuk kepentingan penelitian. Secara umum tidak kontraindikasi yang absolut untuk kita lakukan periksaan spirometri ya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan karena satu hal yang perlu kita ingat adalah spirometri ini adalah bukan suatu pemeriksaan yang situ. Jadi bisa ditunda dan bisa kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi kalau misalnya pasien-pasien baru kena infak miokard, kemudian ada hipotensi sistemik, kemudian ada aneurisma otak, kemudian ada pneumotoraks dan misalnya ada infeksi gitu ya, itu ya bisa bisa kita tunda. Kalau untuk infeksi biasanya kontraindikasi relatifnya bukan bukan ke pasiennya, tapi lebih ke alatnya. Karena kalau misalnya jadi alat-alat itu dia udah punya filter. Nah, jadi di sini ini ada filter nih, ada filter. Biasanya kalau kita bicara ideal, filter ini per orang satu filter gitu ya. Jadi setiap setiap ganti pasien ganti filter, tapi nggak masuk hitungannya, bakal mahal banget. Jadi kalau kita misalnya di rumah sakit itu biasanya satu filter itu bisa buat sehari. Jadi pasien bisa sekian orang gitu, bisa 20 orang kadang satu hari. Makanya salah satu cara kita supaya tidak menularkan ke pasien lainnya, pasien-pasien yang TB aktif biasanya ditunda dulu untuk spirometrinya. Ini juga harus kita ingat. Saat kita akan melakukan spirometri, kita tanyakan nih, Pak, Bu, lagi pakai obat support nggak, Pak? Kalau kalau pakai, apa pakainya? Misalnya, apakah dia pakai Ventolin, apakah dia pakai apa ya? Apakah uh, Symbicort, Seretide ya, merek-merek ya. Kita sesuaikan nih. Kalau misalnya dia pakai misalnya Symbicort, ya kita pastikan pagi itu dia nggak pakai. Karena kalau dia pagi hari itu dia pakai salbutamol, itu harus ditunda ke, ke hari berikutnya. Jadi ini harus kita perhatikan. Ya. Karena kalau misalnya pasien dengan pengaruh obat ini nanti seolah-olah kok bagus, padahal sedang ada pengaruh obat, sehingga menjadi tidak valid hasil pemeriksaannya. Terus jangan lupa juga soal pakaian nih. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadwalkan pasien untuk spirometri di hari berikutnya, sampaikan aja, Pak, jangan pakai ikat pinggang ya, jangan pakai jaket, pakai baju selonggar mungkin. Dan saya biasanya saat pemeriksaan, khususnya untuk pemeriksaan pasien-pasien perempuan, biasanya saya minta untuk melepas kait BH-nya gitu ya. Supaya waktu
inspirasi itu tidak ada tahanan. Ya, itu perlu kita perhatikan juga. Dan juga makan, jangan makan kekenyangan. Ini sering terjadi waktu MCU. Jadi kan MCU itu apalagi kalau MCU ramai banget kan itu ada rotasinya ya, ada rotasi, ada EKG, ada GI seterusnya gitu ya. Kadang-kadang pasien dia dapat jatah spirometri setelah setelah dia ambil lab, dia makan banyak spirometri, tahu-tahu hasilnya restriksi. Ya, rupanya itu bukan bukan karena parunya nggak mampu ngembang, tapi karena ada tekanan perut yang sedang kekenyangan ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Ini nilai-nilainya, ini juga perlu dihafalin kapan restriksi sengat, kapan restriksi ringan, sedang, sedang berat, berat dan sangat berat ya. Ini harus dihafalin nih supaya kita bisa tahu. Dan ini biasanya pada ujian ditanyakan nih. Nanti dikasih kasus soal, dikasih kasus pasien dengan hasil spirometri PP sekian, KVP sekian, hasilnya sekian, apa kira-kira interpretasinya? Itu biasanya ditanyakan tuh. Baik kayak ujian masuk juga ada ya, ujian masuk ya. Ujian masuk ada, ujian OSCE ada, nanti ujian nas juga ada biasanya kayak gini. Karena ini di kamus itu udah hafal banget nih. Ini persiapannya, jangan lupa inform konsen, kemudian isi data pasien yang sangat dibutuhkan adalah usia, jenis kelamin, ras, beratnya, tingginya berapa gitu ya. Kemudian kita periksa nih, kita periksa kapasitas vital dan juga kapasitas vital yang paksa. eh, Seringkali saya menemukan hasil-hasil rujukan gitu ya. Pasien cuma dikerjakan yang paksa doang, yang KV-nya nggak diperiksa. Ini sering terjadi pada kasus-kasus, pada kondisi NCU ya. Kadang-kadang kalau misalnya pasiennya begitu banyak, si operator atau perawat itu dia malas ngerjain dua manuver ini nih. Dia minta cuma satu kali tiup udah kelar. Jadi kita sebagai klinisi juga harus memperhatikan hal demikian itu ya. Jadi tidak selalu hasil jelek di spirometri itu menunjukkan bahwa ada kesalahan di parunya ya. Kadang-kadang lebih kesalahan pada teknis pengerjaan spirometrinya. Ini juga sangat penting. Kita harus mengevaluasi apakah acceptable apa reproducible ya. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Karena kita nggak bisa asal terima aja nih. Karena bagaimanapun manuver yang dikerjakan, grafik pasti keluar, angka pasti keluar di spirometri ya. Makanya kita sebagai dokter paru, kita harus bisa menentukan nih, apakah hasilnya acceptable atau reproducible. Kalau ini tidak terpenuhi, mestinya spirometri itu tidak layak baca, harus diulang lagi. Nah, ini ada tahu nggak apa syaratnya? Sabar ya dok. Sabar, ya sabar banget. Itu harus harus apa namanya? Jadi eh, jadi operator spirometri itu akan benar-benar apa ya? Teruji ya, akan benar teruji kesabarannya ya. Jadi seringkali kita yang sabar, namun begitu kita ngerjain spirometri, kadang-kadang kita akan ngegas tuh. Karena kita bingung nih, ini pasien mestinya secara edukasi bagus gitu ya, secara umur masih muda, tapi kok susah banget. Dan ternyata tidak tidak dipengaruhi oleh oleh usia dan pendidikan ya. Seringkali saya menemukan pasien-pasien yang udah tua ya, usia 60, 70, bahkan mudah banget ngerjainnya dan juga tidak tidak jarang pasien-pasien usia muda yang susah banget buat ngerjain spirometri. Jadi untuk jadi operator kita harus sabar banget. Ya. Ini teknisnya. Oke. Untuk posisinya, kalau kita ikut pedoman ATS bisa duduk, bisa berdiri. Ya, tergantung kenyamanan pasien. Cuman saya kalau menemukan pasien yang gemuk, yang obes, saya akan cenderung minta berdiri. Karena kalau dia duduk, perutnya kelipat, dia nggak bisa inspirasi maksimal. Ya. Kemudian masukkan mouth, terus hidung dijepit, dijepit boleh boleh pakai nose clip, boleh pakai jari, silakan. Kemudian eh, eh, kalau saya selalu memberikan kesempatan pasien untuk nyobain alat.
Jadi kasih corong gitu ya. Karena kalau kalau kita tidak terbiasa dengan napas lewat corong, pasti akan gagok nih. Kita akan kikuk. Sehingga beri dulu kesempatan pada pasien untuk napas, Pak, Bu, silakan Pak, napas 2 3 kali misalnya ya. Nah, terus kemudian begitu kita lihat pasiennya sudah nyaman, sudah tenang, baru kita berikan arahan, Pak, tarik napas panjang, kemudian buang, tiup. Sebagai operator, kita harus mencontohkan di awal, ya, mencontohkan dan sampaikan kepada subjeknya bahwa inspirasinya 1 kali tarik, ekspirasi pun 1 kali tarik. Ya, seringkali pasien dia seperti batuk, dia buangnya berkali-kali sehingga akan banyak artefak atau keriting pada grafik. Ya. Nah, setelah pasien ekspirasi panjang sekitar 6 detik, kita lihat nih apakah acceptable atau tidak, apakah reproducible atau tidak. Ya. Kalau itu tidak terpenuhi, itu harus diulang supaya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Gitu ya. Kemudian untuk yang paksa kurang lebih sama awalnya. Yang membedakan adalah saat buang, saat ekspirasi. Ini dibuang secara cepat dan kuat. Jadi pasien tarik nafas. Nah, jadi kita ibaratkan seperti meniup obor. Pak, Bu, coba tiup obor, Pak. Jadi sampaikan tiup obor di awal, tapi setelah itu juga dihabiskan. Tidak hanya cuman tiup doang gitu ya. Jadi harus tiup tiup dihentak di awal, kemudian diteruskan sampai habis kurang lebih 6 detik. Ini dia yang harus dipenuhi, ada acceptable dan reproducible ya. Jadi kalau acceptable ini nih manuvernya harus mampu meniup selama 6 detik dengan paling nggak itu 50 detik 50 mili dalam 2 detik terakhir tuh ya. Terus harus langsung dimulai, jangan ragu-ragu karena kalau pasien ada keraguan saat melakukan spirometri akan terlihat di grafiknya ya. Tidak ada batuk, terus harus selesai, nggak boleh mengakhiri lebih awal, kemudian tidak hambatan pada corong mulutnya, kemudian juga tidak ada kebocoran. Pastikan corong pasien itu tidak nggak bolong. Bentar ya. Nah, jadi kalau kita pakai pakai corong, katanya, nah pakai corong itu pastikan corong itu nutupin mulutnya, tidak ada bocor di sela-sela bibir gitu ya. Karena kalau ada kebocoran itu akan ganggu hasilnya. Nah, kemudian syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah reproducible. Jadi 2 dari 3 pemeriksaan yang kita kerjakan itu harus memenuhi syarat acceptable. Jadi tidak boleh kejauhan jaraknya. Jadi jaraknya itu di bawah 100 mili atau di bawah 5%. Karena kalau misalnya manuver pertama 2.400, terus manuver kedua 2.600, manuver ketiga 2.800, itu kan lebih dari 100 mili. Itu kita nggak bisa pakai hasilnya. Dan jadinya harus diulang. Ya. Oke. Ini adalah spirometri normal. Ya. Jadi tanpa ada keraguan, langsung dimulai di titik titik vertikalnya ya, langsung mulai. Ada puncaknya dan ada ujungnya. Ya. Jadi pasien tarik napas, buang. 1 kali tarikan, 1 kali buangan. Ya, ini kurang lebih 6 detik nih buangnya. Oke. Ini kurang lebih ini ya hasil. Jadi terkadang kita secara kasat mata kita sudah bisa memprediksi nih apakah hasilnya itu restriksi atau obstruksi dari grafiknya. Ya. Jadi kalau kalau obstruksi itu dia lebih lebih pendek dan cekung, cekung karena melewati suatu saluran napas yang menyempit sehingga butuh usaha buat dia bisa bisa keluar udaranya. Ya. Nah, sedangkan kalau kalau yang restriksi itu biasa lebih lebih kurus dia ini ya, lebih kurus. Ini contoh contoh normal ya. Oke. Nih, ini juga harus dikerjakan. Idealnya itu dikerjakan setiap akan spirometri, idealnya gitu ya. Jadi ada siring, siring kita bisa pakai yang 3 liter, bisa pakai yang 5 liter ya. Nanti ini kita sambungkan ke mouthpiece yang ada di spirometer.
Tinggal kita coba pastikan nih, waktu kita dorong 3 liter, benar nggak 3 liter gambar di grafiknya. Kalau misalnya waktu kita semprotkan dengan sering ini ternyata gambarnya di grafik eh, lebih atau kurang dari 3 liter, berarti kemungkinan ada kebocoran, dan itu harus harus di apa? Dikalibrasi ulang. Ya. Ini beberapa contoh kesalahan. Oke. Yang pertama, itu ragu-raguan ya. Jadi pasien dia niumnya itu nggak langsung apa nariknya itu nggak langsung sekali tuh, dia kayak ragu tuh, kayak narik terus gitu. Nggak langsung narik. Nah, sehingga ini ada kelihatan nih, kelihatan ada lengkungan gitu ya waktu dia mulainya. Yang kedua adalah, nah ini inspirasi maksimal gitu ya. Sebenarnya sebenarnya tuh dia masih mampu nih, masih mampu narik gitu. Tapi kadang ada hambatan. Hambatan itu bisa karena tadi dia bisa karena dia kekenyangan, atau dia nggak tahu batas maksimal yang dia punya gitu ya. Padahal dia bisa narik 100, cuman dia ngerasa apa namanya baru narik 80 udah maksimal. Nah, ini kita perlu perlu sampaikan kepada pasien, Pak, Bu, Mas, coba usahakan parunya keisi sempurna sampai benar-benar kembung parunya, sampai mentok lah kita bilang ya. Ntar secara perlahan begitu kita latih dia akan bisa untuk memenuhi kualitas grafik yang diharapkan. Nah, ini tiupan kurang maksimal ya. Jadi pasien begitu tarik napas itu dia ragu-ragu tuh waktu buangnya, buangnya pelan, pelan banget gitu ya. Makanya nih ada seperti pelatunya gitu, ada fase datarnya. Nah, ini kita perlu menyampaikan kepada subjeknya untuk mampu niup secara secara lebih keras gitu ya. Jadi perlu dilatih. Nih, ada batuk ya. Jadi grafik spirometri itu sangat sensitif dia. Kalau ada napas tambahan langsung kebaca tuh, langsung kebaca di grafiknya. Jadi pasien nggak akan bisa bohong, dok saya nggak batuk dok. Nggak mungkin ya, pasti kita akan kebaca di grafiknya. Nah, kalau ini belum selesai nih, belum selesai. Dia kadang baru baru 3-4 detik udah selesai. Ya, ini belum belum sempurna spirometrinya. Ya, makanya kita waktu pasien new itu kita bilang Pak, Pak terus 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 sampai kita yakin udah 6 detik baru kita bilang Pak udah selesai stop gitu ya. Karena pasien kalau nggak kita kasih aba-aba dia kadang nggak ngeh kapan harus stop spirometrinya. Ini juga hampir sama dengan yang tadi ya, hampir sama dengan yang tadi yang suboptimal. Jadi pasien nggak jelas nih, jadi dia nggak konsisten dia buang napasnya. Jadi dia buang napasnya di sini dia buang, terus ini pelan, terus semacam seperti ada tarikan lagi dikit, ada inspirasi lagi dikit, terus dia buang lagi, gitu ya. Jadi akan kelihatan. Nah ini kalau misalnya tiba-tiba berhenti, langsung jatuh dia grafiknya, nggak nggak nyampe ujung, ya. Ini kalau mouthpiece-nya tersumbat sebagian. Makanya waktu kita pilih mouthpiece pun cari bahan yang bagus. Kalau bahannya dia terlalu lunak, dia akan gampang meleot sehingga akan memengaruhi kualitas spirometri. Ya. Jadi kalau pasien-pasien yang entah pakai gigi palsu, entah dia apa namanya eh, lansia gitu, lansia kan ini udah mulai mulai keriput ya si bibirnya. Terkadang dia tidak bisa nutup si mouthpiece secara sempurna, sehingga kadang-kadang ada hambatan bahkan ada kebocoran. Nah, ini kalau ada kebocoran kita bisa tahu nggak selesai ujungnya. Ya. Nah, ini ada napas tambahan di ujungnya, dia belum belum selesai buang sempurna dia udah mulai narik lagi, tarik napas lagi. Nah, kalau ini di alatnya ya, jadi di alat itu ada dua dia, ada positif apa zero flow, dan yang negatif zero flow. Oke, udah gitu jadinya. Jadi untuk spirometri ini ada batasnya tuh, ada batasnya. Kalau misalnya kita sudah ulang-ulang, udah 8 kali, misalnya 8 kali pasien ngerjain, kita masih belum bisa mendapatkan grafik yang acceptable, yang reproducible, ya udah ganti hari. Kemudian bagaimana dengan
dengan yang hari ini, apakah bayar? Bayar tetap, ya. Jadi makanya dari awal kita harus sampaikan kepada pasien, Pak, Bu, ini ada syaratnya, ada syarat untuk kita kerjakan spirometri ini. Jadi kalau udah 8 kali Bapak atau Ibu tidak bisa mengerjakan hasil mengerjakan spirometri dengan baik, itu akan diulang di hari berikutnya atau di kesempatan berikutnya. Jadi supaya nggak kaget pasien, dok kok saya nggak dapat hasil tapi bayar dok, gitu ya. Kan kita kan begitu pasien spirometri kita ada apa namanya, ada waktu operator yang terpakai, kemudian ada mouthpiece yang terpakai, ada listrik yang terpakai gitu ya, kemudian ada pengurangan penggunaan mesin spirometer gitu ya. Jadi ya ada tidak adanya hasil tetap pasien harus bayar, makanya kita harus sampaikan dari awal supaya dia nggak kaget gitu ya. Oke, udah demikian itu aja. Oke, ada yang mau tanyakan? Baik, terima kasih Dokter Januar atas materinya, Dok. Izin dari teman-teman P3DS, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, langsung silakan, Dok. Baik, terima kasih dokter. Izin dokter, saya ingin bertanya dok untuk pemeriksaan spirometri seperti yang saya baca sebelumnya ada pada spirometri kan ada beberapa tombol dok untuk manuver dok. Ada eh, tombol force atau manuver paksa atau slow untuk manuver lambat sama MPV dok. Nah, seperti yang saya baca itu kan kalau untuk Piro itu dia eh, parameter yang utama yang dilihat tuh seperti KPV, PEP1 atau rasio eh, KPP dok. Nah, untuk Iya, yang manuver MPP dan yang slow itu sebenarnya itu untuk menilai apa dok? Apakah bermakna seperti yang saya lihat pada hasil spirometri yang real itu ada nilai volume ideal MVP gitu dok. Jadi kegunaannya apa, dok? Pada teori kan cuman yang utama itu cuman tiga tadi yang disebut dok. PP1, KPP sama rasio PP1. Mohon penjelasannya dok. Terima kasih dok. ya, baik. Jadi kalau yang sering kita kerjakan, jadi si KV atau kapasitas vital yang biasa itu digunakan untuk kita menghitung restriksi. Jadi kalau kita mau hitung restriksi, KV dibagi dengan KV prediksi. Ya. Nah, hati-hati, prediksi yang kita gunakan, kita jangan gunakan prediksi yang ada di mesin. Karena di mesin itu terkadang dia beda-beda tuh, ada yang punya Eropa, ada yang punya Amerika gitu ya. Jadi sering sering kali itu saya menemukan konsulan pasien spirometri dibilang restriksi ringan gitu ya. Tapi begitu kita masukin ke di Indonesia kita pakai punya itu, punya ada mobile, itu kita masukin ke situ ternyata normal. Karena biasa itu nilai prediksi yang di mesin itu lebih tinggi biasanya, lebih tinggi. Sehingga contoh misalnya kafe yang dia punya misalnya 2000, itu diprediksi mesin itu kadang 2500. Ya, itu kan udah 2000 dibagi 2500 gitu ya. Sedangkan begitu kita masukin ke Pro Mobile, itu prediksi untuk umur dia, untuk diskalami dia dan tinggi dia itu cuma 2300, sehingga akhirnya di normal gitu ya. Nah, yang kedua, untuk kita hitung obstruksi, yang kita butuh adalah KVP dan VP1 yang kita kita gunakan tuh ya. Nah, sedangkan untuk MVV itu biasa itu saya nggak pernah pakai itu ya. Jadi kita jarang sekali untuk menggunakan MVV di klinis. Jadi itu biasa tuh digunakan hanya untuk kepentingan penelitian. Jadi kalau untuk kepentingan klinis yang sering kita gunakan adalah KV dibagi KV prediksi untuk restriksi dan VP1 dibagi apa VPS itu dibagi KVP untuk absorpsinya. Gitu dok. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya dok. Sudah sangat jelas dok. Ya. Silakan yang lain. Baik, ada yang ingin bertanya? Teman-teman P3DS? Bingung kan? Bingung kan? Sebelumnya soalnya.
Oke, ini kayak lebih lebih nggak lihat orangnya ya. Jadi kalau memang belum nyobain pasti nggak kebayang, pasti ngawang-ngawang gitu ya. Nanti coba kita atur jadwal. Rabu atau nggak Rabu ya, Ben? Kita hari Rabu ke ini dok, RSPG dok. Dari orientasi dok ada. Pagi ya, kasih ya. Ya udah, ntar deh coba kita atur jadwal ya. Atur jadwal ya paling kalau enggak ya minggu depan lah kalau emang gini full ya. Jadi bang spirometri ini kan tindakan ya. Jadi tindakannya wajar kalau kalian bingung kalau belum lihat barangnya ya. Nanti begitu nyobain pasti akan lebih lebih punya gambaran buat nanya apa aja gitu. Oke. Ya udah cukup kalau udah ditutup aja boleh. Tapi kita sambung lagi waktu kita praktek aja. Insya Allah. Eh, Terima kasih untuk Dokter Januar Habibi atas atas bimbingan ini hari ini loh. Apa yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kita semua untuk proses pembelajaran kita ini. Izin dokter, saya tutup dengan membaca doa. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'udzubika ma alam tanah